Pada suatu malam yang tenang, Farhan, seorang pemuda yang selalu mendalami ajaran Islam, sedang duduk di kamarnya sambil membaca Al-Quran. Namun, hatinya gelisah. Belakangan ini, ia sering mendengar ceramah-ceramah yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat, dan salah satu yang paling mengerikan adalah munculnya makhluk-makhluk menakutkan di akhir zaman. Malam itu, Farhan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Di dalam Al-Quran dan Hadits, Nabi Muhammad telah menjelaskan berbagai tanda-tanda besar menjelang kiamat. Di antara tanda-tanda tersebut, disebutkan bahwa akan muncul makhluk-makhluk yang luar biasa dan menakutkan. Salah satunya adalah Dajjal, seorang pembohong besar yang memiliki kekuatan luar biasa. Mata Dajjal yang hanya satu menjadi ciri khasnya, dengan kemampuannya untuk menipu dan membuat manusia berpaling dari kebenaran. Farhan teringat akan peringatan ini, dan malam itu ia memutuskan untuk memperdalam pengetahuannya tentang tanda-tanda kiamat. Dengan jantung yang berdebar, ia membuka lembar demi lembar kitab tafsir yang menjelaskan tentang munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dua suku bangsa yang akan keluar dari penghalang mereka untuk menyebarkan kerusakan di bumi. Dalam bayangannya, Farhan bisa melihat kekacauan yang mereka bawa gerombolan makhluk liar, tak terkendali, dengan niat untuk menghancurkan apa saja yang ada di hadapan mereka. Apa yang harus kita lakukan jika saat itu datang? Pikir Farhan, diliputi rasa takut dan tak berdaya. Malam itu, Farhan bermimpi. Di dalam mimpinya, ia melihat dunia berubah. Kota-kota besar menjadi reruntuhan, dan di tengah kekacauan itu, muncul sosok besar dengan satu mata yang bersinar menakutkan Dajjal. Sosok itu berbicara dengan suara keras dan menggema di langit yang kelam, menawarkan keajaiban dan kemewahan kepada manusia. Banyak yang tergoda, berlari menuju Dajjal, menganggapnya sebagai penyelamat, padahal mereka tak sadar sedang diperdaya. Farhan dalam mimpinya berlari sekuat tenaga, berusaha menjauh dari sosok itu. Namun, semakin ia berlari, semakin mendekat sosok mengerikan tersebut. Lalu, di ujung mimpinya, ia mendengar suara lembut namun tegas yang berkata, "Tetaplah pada jalan Allah, karena Dia yang Maha Melindungi." Terbangun dari mimpinya dengan keringat dingin mengucur, Farhan sadar betapa pentingnya tetap teguh di jalan iman. Ia tahu bahwa di saat-saat genting seperti kemunculan Dajjal, hanya iman dan keyakinan kepada Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Beberapa malam kemudian, Farhan kembali mengalami mimpi. Kali ini, ia berada di sebuah padang luas yang tak berujung. Dari kejauhan, ia mendengar suara gemuruh yang semakin lama semakin mendekat. Tiba-tiba, dari balik gunung, muncul ribuan, bahkan jutaan makhluk kecil namun ganas Ya'juj dan Ma'juj. Mata mereka menyala dengan amarah, dan mereka melahap segala yang ada di depan mereka, dari pohon hingga manusia. Dalam mimpinya, Farhan bersembunyi di balik bukit, menyaksikan kehancuran yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mimpi itu begitu nyata, hingga ia bisa merasakan tanah bergetar di bawah kakinya saat gerombolan makhluk itu berlalu. Ini adalah saat yang telah disebutkan oleh Nabi, gumamnya dalam hati, sambil menyaksikan pemandangan mengerikan di depannya. Setelah terbangun dari mimpi itu, Farhan merasa semakin cemas. Ia sadar, tanda-tanda kiamat semakin mendekat. Ia mulai merenungkan bahwa dunia ini hanyalah sementara, dan kiamat adalah kepastian yang akan datang. Pada suatu hari, setelah salat subuh, Farhan mendengar khutbah tentang salah satu makhluk menakutkan lainnya yang akan muncul menjelang kiamat, yaitu Dabah. Dabah disebutkan sebagai makhluk yang akan keluar dari dalam bumi, membawa tanda untuk memisahkan antara orang beriman dan orang yang kafir. Dabah digambarkan sebagai makhluk yang luar biasa besar, dengan bentuk yang sulit dibayangkan oleh akal manusia. Ia akan berjalan di bumi, berbicara kepada manusia, dan memberikan tanda di dahi mereka, sebuah tanda yang akan menentukan nasib mereka di akhirat. Farhan membayangkan kehadiran makhluk ini, dan betapa gentarnya manusia saat mereka dihadapkan dengan kenyataan tentang iman mereka. Ketika malam tiba, Farhan tak bisa menghilangkan gambaran Dabah dari pikirannya. Dalam doanya, ia memohon perlindungan dari Allah agar selalu dijaga dalam keimanan hingga hari kiamat. Walaupun kemunculan makhluk-makhluk mengerikan ini membawa rasa takut, Farhan selalu teringat akan pesan Nabi Muhammad bahwa setelah semua kekacauan ini, akan datang masa keadilan yang dipimpin oleh Nabi Isa yang akan turun kembali ke bumi. Bersama dengan umat Islam, ia akan mengalahkan Dajjal, dan dunia akan kembali damai. Farhan menemukan kekuatan dalam keyakinan bahwa selama ia tetap teguh dalam keimanannya, Allah akan selalu melindunginya. Tak ada yang bisa menghindari kiamat, pikirnya, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya.
Di malam yang gelap itu, Farhan menatap langit dengan hati penuh ketenangan. Ia berdoa agar dirinya, keluarganya, dan seluruh umat manusia dilindungi dari fitnah akhir zaman. Keyakinan bahwa Allah Maha Melindungi memberikan cahaya harapan di tengah kegelapan yang semakin mendekat. Kiamat adalah kepastian, dan tanda-tanda yang telah disampaikan dalam Al-Quran serta hadis adalah pengingat bagi kita semua. Jika kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang kisah-kisah akhir zaman dan petunjuk yang bisa kita ambil dari ajaran Islam, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini. Dengan dukungan kalian, kita bisa terus bersama-sama menambah ilmu dan mempersiapkan diri menghadapi hari yang tak terelakkan itu. Terima kasih atas dukungan kalian, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.